Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar yang mendengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta tentang berita penting ini. Sutian Sahir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mari, silakan duduk. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa ini? Ada berita penting yang Anda sampaikan, Syahrir. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki pemimpin baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal rasanya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945, pukul 22, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bung Karno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini kita akibatkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan ini, Bung. Kami siap menaruhkan jiwa raga kami, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari, Bung. Ini, koroklah leherku sekarang, Bung. Tak usah kau tunggu hari esok. Sudah. Tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan baik-baik. Wekana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan saling membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Saya mengerti dengan perasaan saudara-saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak korban jiwa lagi. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Culik? Iya, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Saya setuju, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Kita bawa mereka ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita menempatkan keduanya? Untuk hal ini saya akan mencoba menghubungi Saudara Subeno. Halo, assalamualaikum Subeno. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis?
Kami hendak menculik Soekarno dan Hatta agar mereka segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan dan tempat untuk kami untuk menyembunyikan mereka berdua? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Dan tempat kita akan memakai rumah J.K. Song. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jo Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh, Anda setuju? Setuju. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, tepatnya 16 Agustus 1945, pada pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Anda harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan mereka karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan pemuda, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah, Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno. Iya. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga, Bung. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok sekarang juga. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anakku? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Lihatlah, Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Nih Mas, pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana denganku dan anakku, Guntur? Nah, aku tidak mau berpisah dengan anak dan istriku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa Anda, istri dan anak Anda. Tapi kalian harus ikut kami sekarang. Cepatlah, Bung, waktu kita hampir habis. Cepatlah. Baiklah. Silakan, Bung. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jekisong. sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Karno dan Guntur juga. Iya, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua memproklamasikan kemerdekaan kita. Ini saat yang tepat. Jepang sudah menyerah, Bung. Karni, mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri. Bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Kenapa kau terengah seperti itu? Adam Susubharjo, dia ingin masuk masa untuk menyebut Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Wigana, bisakah aku menemui Bung Karno dan Hatta? Buat apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Maka aku kemari ingin jemput mereka. Tidak bisa.
Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Kenapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat supaya Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka. Baiklah, silakan masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal dan Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya? Iya benar. Bukankah saya dan Syahrir sudah menyampaikan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita segera laksanakan proklamasi kemerdekaan kita, Bung. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur menangis dari tadi. Benar. Boleh saya bawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka. Nyawa taruhan saya. Apa saya bisa memegang janjimu itu, Bung? Pasti bisa. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan esok hari? Kita butuh tempat untuk membahasnya. Hari sudah malam dan pihak Jepang pun tidak bisa mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan pinjam rumah Laksamana Maeda. Ada apa, Bung? Maaf, kami ganggu malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan naskah proklamasi untuk esok hari. Benarkah itu? Saya turut gembira. Gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dahulu. Terima kasih, Pak Perwira. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi untuk esok hari? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai, sudah saya tulis. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setuju. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Mereka datang untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.